Ini tapi pelihara segini banyaknya nggak dimarahin atau sama istri gitu ya? Oh, Ini kan kebetulan- mahal-mahal. Kebetulan ini SNI ya. Oh, SNI. Artinya Sudah nanya istri. Karena saya tuh juga punya prinsip juga. Lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Part 2. Oh, ini lucu nih. Sudah sebesar. Kali ini Diamondback Terapin. Kalau itu kisaran harga berapa, Mas? Ini jenis yang paling murah ya bisa dibilang. Ini mungkin dulu agak kecilan sekitar 2 juta kayak ya. 2 juta. Agak kecilan dulu masih. Kalau ini seukuran segini kira-kira bisa nyampe berapa sih? Nah, itu tergantung sih. Ini aku ngomongin harga dan apa namanya sempat nelar-nelar dijualin nggak sih, Mas itu? Dijualin. Dijualin. Yang luar kan hanya jenis res sama YB ya. Tapi yang saya jual hanya yang YB. Kenapa? Karena yang res itu anak-anakannya res ini induknya albino, jantan albino yang betinanya aksantik. Nah, itu otomatis anaknya itu head albino. Possible juga head aksantik. Jadi saya mau lihat nanti anaknya ketika dikawin ya, sesama anaknya itu kan sudah semuanya sudah bawa head. Ini nanti ketika dikawin kemungkinan nanti bisa muncul albino anaknya. Jadi nggak saya lepas. Itu bukan itu Ini apa ini? western painted picta. Itu picta. Oh, ini Picta kalau ini picta belly. berarti mirip kayak ikan cupang ya, Jack ya? Kayak apa kita ngelihat turunan-turunannya dulu Nah, ini gini. picta belly. Ini picta belly jenisnya. Picta belly, yang ini picta. Memang satu family Mirip cuma ya? beda. Oh iya, beda ini. Dari mukanya juga beda. Ini kalau Mas Bagus apa namanya ngoleksi ini berarti udah dari lama ya? Udah pokoknya semua kura-kuranya minimal 6 tahun paling tahun? kecuali yang anak-anaknya, yang dari anak-anaknya. Nah, ini moncong yang babi. besar banget ini. Diangkat nih, guys. Wow. Berat. Kolam segini. Ini nih kalau misalnya apa ya, kan pasti nanti kotor ya. Ini sistem filtrasinya gimana sih kalau Mas Bagus bikin kolam ini? Nah, kalau filtrasi kita pakai chamber ya. Chamber ini ada chambernya di sini, cuma sebenarnya ini chambernya ini kurang mumpuni karena kan harusnya kolam itu chambernya minimal 1/3 dari ukuran kolam. Ya, Cuma ini kayaknya nggak sampai, Kayaknya bahkan juga nggak sampai sampai. 1/5, Iya, nggak nggak sampai sampai juga 1/6 juga mungkin ya. Nah, ini kalau dibuka ini Oh iya. pokoknya ada 1, 2, 3, 4 chamber. 4 chamber. Yang chamber pertama ini pakai mekanis, isinya jet mat sama satu ini biofoam. Biofoam, oke. Biofoam buat nyaring kotoran yang kelihatan. Terus yang di sini ada biobol. Chamber kedua biobol. Terus chamber ketiga Nih, kita bongkar pasang dulu guys. Egun. Chamber ketiga kita pakai media biologis juga, kita pakai rugby ya. Ah iya nih kelihatan tuh rapi. Rugby. Nih. Sama ini masih memang ada udah di lama nggak boxnya. dikuras jadinya Main rugby. pakai rugby di dalam. Oh. Itu pakai berapa itu? Dalam satu kotak ini ada 4 jaring ya, 4 jaring, per jaringnya 3 kilo, berarti 12 kilo masihan. Oh. 12 kilo main rugby. Beli di mana nih? Kalau main rugby kan caranya jarang. Kita online sih lewat Tokopedia, lewat PSFish juga pernah. Oh, PS Fish guys nih. Apa Kopinpin nih, Cemisel. Jangan lupa di endorse ya. Nih kayaknya butuh lagi ya Mas ya. Kayaknya masih butuh banyak. Kayaknya Mas. masih butuh banyak nih. Ini kalian Karena bisa kan- beli di PS Fish nih. Karena kan apa ya, harusnya sih untuk ukuran kolam segini kan nggak sampai, ini sekitar 2 ton kali ya volume airnya. Ini harusnya segini cukup, cuma karena isinya banyak ya, bisa dibilang overpopulasi, jadi tetap harus lebih karena kita makannya juga kan, kalau dipus makan kan kotorannya jadi lebih banyak. Iya, Apalagi ikannya juga segini banyaknya.
Nah, bedain jantan betinanya, Mas. Ini kayak gimana sih tipsnya? Kalau kura-kura ya, Oh, bedakan jantan sama betina yang paling gampang ya secara fisik. Ini dilihat dari kukunya, dari cakarnya. Kalau kura-kura jantan, yang ini jantan ya, ini kukunya lebih panjang daripada betina. Nah, bisa dilihat ini kukunya lebih panjang. Ini betina, ini lebih pendek. Terus yang kedua dari ekornya. Kalau ekor betinanya ini pendek. oh Nah, iya, ini ternyata pendek. beda. Kalau ekor jantan lebih panjang dan tebal. Di pangkalnya ini lebih tebal, terus lebih panjang. Berarti Beda. agak Jadi- susah ya kalau misalnya kita ngecek berdasarkan. Kalau yang aku tahu tuh soalnya dari bawah tempurung itu. Kalau itu malah agak kurang itu ya, kurang valid. Nah, kurang valid ya. Oh, Karena kadang-kadang ada kura gendut, kura agak kurus pun juga sudah beda gitu. Yang lebih gampang dilihat dari kuku sama ekor. oh, berarti biar ada fungsinya gitu ya. Kalau yang jantan itu kukunya lebih panjang, kayak nyengkrem gitu ya. Ya, buat kalau kawin kan jantannya di belakang nih, kukunya kayak megang yang betinanya. Gitu. Ekornya juga lebih panjang buat nyari ekornya betinanya gitu. Kalau misalnya usia atau ukuran seberapa mereka udah bisa dikawinkan gitu. Itu kalau ukurannya tergantung jenis kura-kuranya. Jadi Oke. ada kura-kura air ya yang jenisnya itu biasanya mud turtle, kura-kura lumpur ya. Itu ukuran 10 cm pun sudah dewasa. Karena memang dia telurnya kecil banget. Segini tuh anaknya lahir dari telur segini. Beda sama yang res ini. Kalau res bisa dibilang ukuran dewasa itu kalau sudah segini sekitar segini. Segini ini berapa udah mungkin ya? mentok apa masih bisa besar lagi? Ini kebetulan sudah mentok. Oke. Sudah mentok ini sekitar mungkin 20 cm ya mungkin ya. 20 cm. Jadi kalau res 20 cm bisa dibilang dewasa, bisa kawin lah, bisa kawin. Kalau mud turtle itu 10 cm biasanya sudah bisa kawin. Tapi berarti kalau misalnya dia size-nya masih di bawah 20 cm, udah bisa apa belum? Biasanya jarang dia nggak mau kawin. Jadi kalau kura-kura tuh bisa dibilang apa namanya, dewasanya bisa dari ukuran sih, bisa dibilang Ah, iya iya dari iya. ukuran iya. aja gitu. Oh iya, ada apa namanya? Instagramnya atau apanya? Kalau ini sih, kalau sekarang ya kebanyakan belinya di, kalau mau beli ya mungkin lebih banyak di JLF. Kan ada ini ya, aplikasi jual beli hewan sama ya. lelang itu banyak. JLF itu di sana kan banyak pengopis seller yang bisa dibilang marketplace-nya di sana selain di Tokopedia dan lain. Kalau gitu. JLF kan khusus hewan, lebih banyak juga reptilnya gitu. Di situ banyak. Gitu nanti kirim-kirimnya pakai apa biasanya? Bisa tiki, yang iya, penting iya, legal. iya. Kalau masih di seputaran Jawa Bali sih masih bisa legal gitu, tiki legal. Kereta biasanya. Cuma bisa juga. kalau luar pulau yang agak susah, apalagi yang di pelosok-pelosok. Ini pernah ngirim paling jauh kemana, Mas? Pernah Bali, sebenarnya Bali. Cuma kemarin ya mungkin 1 bulan yang lalu ya ada yang beli albino, hipo albino ya. Sini udah nggak ada karena udah dibeli waktu itu. Itu dia dikirim ke Luwu. Cuma saya nggak kirim langsung karena minta tolong sama temen di Surabaya juga. Dia bisa kirimkan tapi harus pakai surat. Oh Surat iya untuk dari legalnya dinas ya. terkait lah, biar ada karantinanya gitu. Iya benar-benar. Harus pakai surat. Takutnya nanti kalau kirim langsung tanpa surat dikembalikan gitu. Bisa bertahan berapa lama dia dalam pengiriman? Kalau kura-kura dalam waktu 5 hari pun bisa, meskipun nggak dikasih makan. Yang penting packingannya harus benar. Harus benar, jadi Tetap dikasih harus ada airnya gitu. air sih nggak perlu sebenarnya, cuma biasanya ngakalinya pakai mos ya, mos yang dikasih air jadi lembab. Terus tempatnya Dingin gitu ya? kontainernya dibolong-bolongin, yang penting ada sirkulasi udaranya. Oke, menarik juga. Ini nggak berniat ngekomtengin Cana juga di sini, Mas. Ya itu pernah RTC sih sebenarnya, RTC sama TSN karena di akuarium itu dia
sering makanin ikan yang lainnya, jadi ikan itu tiba-tiba hilang, tapi perutnya RTC itu udah melundung, udah sangkanya biawan pasti. Nah itu pas itu sempat tak masukin ke kolam kura-kura ini karena kan RTC-nya juga sudah agak gedean, dan maksudnya biar dia makan sepuasnya lah, ini nilai yang agak kecil-kecil biar dimakan gitu, biar nilainya nggak overpopulasi juga. Tapi malah RTC-nya sama TSN yang diserang sama kura-kura, karena dia kan sifatnya kayak apa ya, diem aja gitu ya, diem aja, nggak aktif gerak gitu. Jadi mungkin karena dia diem, digigitin lah sama kura-kuranya, siripnya sampai sobek-sobek. Masih gampang gitu ya kalau Akhirnya makan kembalikan lagi ke sana gitu. Berarti ini sebelumnya sempat sobek-sobek gitu Mas ini? Sempat sobek-sobek. Aku dulu pernah nemu ya waktu di rumah Ketintang itu kan banjir. Ada ikan cana, tapi cana apa ya kalau striata atau apa ya? Striata. Nangkep, terus dimasukin ke sini. Paginya udah nggak ada. Tapi kayaknya sebelum tidur itu memang pernah loncat sampai ke sini. Cananya loncat ke sini. Nah, kemungkinan itu tengah malam mungkin lompat terus akhirnya dimakan tikus atau kucing mungkin. Kayaknya kalau dimakan kura-kura sih enggak, karena sudah lumayan besar dan gesit. Iya, karena banyak juga yang bilang kayak ini jenis ikan yang suka tiba-tiba hilang ya. Karena ikan cana kan tipenya jumper gitu ya. Jadi memang kalau misalnya nggak ada tutupnya ya hilangnya tuh karena loncat terus dia menggelat-gelat jalan, nggak tahu lah. Kalau misalnya ada kucing ya mungkin dicampur kucing. Dulu aku pernah punya andraus udah sampai sana. Sekarang andrausnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Mas nggak tertarik main kontes cana tau Mas? Tertarik sih tertarik, cuma kayaknya nggak yakin gitu ya bisa progresnya. Kayaknya kan butuh ketelatenan ya kayaknya. Ini kalau misalnya butuh ketelatenan nanti Jack tak sewakan ke sini aja, nanti harganya berapa bisa diatur sendiri ya. Bisa jadi kiper berarti ya. Buat masukan jadi titipan. Pemasukan Yums Aquatic gitu ya. Ini kalau misalnya cana yang paling menarik buat Mas Bagus, misalnya kalau untuk langkah awal lah, misalnya untuk nyoba kontes, pengen apa Mas? Kayaknya mungkin Auranti kali ya. Auranti, kayaknya dari awal sukanya Auranti ya Mas? Iya. Kalau lebih tertarik sih sebenarnya Barca, coba belum sanggup. Wah, kalau gitu mungkin kapan-kapan kita kesini lagi nggak ya buat ngeracunin untuk main kontes sekalian sama adiknya Mas Bagus juga. Konten hari ini seru banget dan banyak banyak dapat informasi dan edukasi tentang terutama ini ya dari perkura-kuraan, karena kayaknya sih teman-teman itu banyak yang berusaha ngebreedingin juga, tapi nggak terlalu gampang untuk jadi gitu loh. Kalau misalnya nggak yang bener-bener profesional gitu ya. Jadi aku makasih banget ya Mas Bagus atas waktunya, dan Mbak Dian ini nanti yang menemani Yums konten ya. Jadi sekian konten hari ini. Nanti kalau misalnya ada akun-akunnya Mas Bagus, nanti aku minta ya buat aku tambahin di sini, oke? Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe,